Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu di sini dalam acara persiapan rencana pembentukan asuhan mandiri Taman Obat Keluarga dan Akupresur di lingkungan masyarakat Kota Ganjian, Lombok. Sebelum acara ini kita mulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Anggraini selaku sekretaris kampung akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Kampung, Bapak Imam Mulis. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Kota Gajah, kemudian yang terhormat adik mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sewu, Bapak-bapak perangkat kampung yang kami hormati, Ibu Kepala perangkat kampung yang kami hormati, Kepala Dusun beserta kelompok yang ada di masyarakat yang kami hormati, kita marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul serangkaian acara pembentukan kelompok asuhan mandiri Tanaman Obat Keluarga dan Akupresur. Sesuai dengan kesepakatan kita, Kepala Dusun dengan Puskesmas dan adik mahasiswa tanggal 5 kemarin, bahwa kita telah menyepakati hari ini untuk pembentukan kelompok asuhan mandiri. Untuk Kepala Dusun kemarin sudah disampaikan ya, Ibu, Bapak, kepada kelompok-kelompok yang ada di masyarakat tentang rencana ini. Sudah? Terima kasih. Jadi nanti kami tidak panjang lebar menyampaikan tentang asuhan mandirinya ya, karena kemarin sudah disampaikan. Ini kita fokus kepada pembentukan kelompoknya ya. Nanti akan untuk pembentukan kelompok ini akan dibantu oleh saudara adik mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, ya Mas? Ya, nanti itu aja dari saya. Karena kita telah menyepakati untuk hari ini, saya cukupkan untuk pembukaan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan dibawakan oleh Bapak Kepala Puskes, Bapak Rohadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada siang hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat berkumpul di balai desa ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Sebelumnya kami dari atas nama Puskesmas Kota Gajah, di sini saya mewakili dari Bapak Kepala Puskesmas Kota Gajah karena beliau berhalangan hadir. Jadi saya sebagai penanggung jawab program asuhan mandiri kesehatan tradisional pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Kampung Kota Gajah dan perangkatnya yang mana pada hari ini telah sudi untuk bersama-sama kita untuk membentuk suatu kelompok, yaitu kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional
dengan pemanfaatan taman obat dan keluarga dan akupresur di Kampung Kota Gajah ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya tadi lupa ya. Untuk Bapak Kepala Kampung yang saya hormati beserta perangkatnya, dan kepada Bapak Kepala Dusun 1, 2, 3 dan kelompok Asman, Asuhan Mandiri yang saya hormati. Jadi tujuan pembentukan Asuhan Mandiri ini adalah untuk suatu upaya untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan serta mencegah dan mengatasi masalah kesehatan ringan secara mandiri dengan pemanfaatan tanaman obat dan keluarga di masyarakat. Jadi kami dari atas nama dari Puskesmas mohon dukungannya kepada Bapak Kepala Kampung dan perangkatnya, kiranya dapat mengembangkan Asuhan Mandiri ini di Kampung Kota Gajah ini, karena ini adalah suatu UKBM, upaya kesehatan bersumber masyarakat. Jadi ya dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Jadi ini nanti insya Allah akan bermanfaat untuk masyarakat kita semuanya, terutama di Kampung Kota Gajah. Kemudian dasar pengembangan Asuhan Mandiri ini sudah jelas Bapak Ibu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 itu tentang kesehatan. Di situ pada pasal 47 itu dinyatakan bahwa Asuhan Mandiri kesehatan tradisional ini suatu upaya dengan pendekatan preventif promotif. Di pasal 47, jadi sifatnya preventif dan promotif. Maka nanti akan menghasilkan, yaitu outputnya adalah Asuhan Mandiri. Kemudian pada pasal 48, upaya pelayanannya ya dalam bentuk Asuhan Mandiri tradisional tadi. Pendekatannya preventif promotif, bentuk pelayanannya yaitu Asuhan Mandiri kesehatan tradisional. Dan pasal 59 dalam implementasinya itu ada dua macam. Pertama dengan keterampilan yaitu akupresur, yang kedua dengan ramuan. Nah ini dua-duanya akan kita insya Allah nanti akan kita laksanakan di Kampung Kota Gajah ini, yaitu dengan ramuan dan keterampilan yaitu akupresur. Jadi sekali lagi saya mohon dukungan Bapak Kepala Kampung dan perangkatnya untuk kita bersama-sama bisa mengembangkan program ini. Insya Allah nanti akan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili dari Bapak Kepala Puskesmas Kota Gajah. Kurang lebih saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang sudah dibawakan oleh Bapak Rohadi mewakili Kepala Puskes selaku pemegang program dalam pembentukan Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga dan Akupresur. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan lagi oleh Bapak Kepala Kampung Kota Gajah kepada Bapak Imam Nulis. Kami persilakan.
tadi sudah berdiri, sekarang duduk aja ya Pak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Puskesmas yang telah menjelaskan tentang asuhan mandirinya tadi. Ya, ini Bapak Kepala Dusun, kemudian kelompok keluarga binaan. Ini rencana kita untuk membentuk kelompok asuhan mandiri ya. Ini kita ada 6 dusun, kemarin sudah saya sampaikan, baru 3 dusun yang kami undang. Ini untuk contoh pertama ya, karena berkaitan dengan anggaran juga ya. Jadi kita buat dulu untuk 3 dusun ini progresnya seperti apa. Di lain waktu itu akan kita kembangkan semua dusun agar kelompok asuhan mandiri. Ya seperti itu. Sebelumnya nanti akan kami kita saling bertukar pengalaman tentang toga. Ini Bapak Ibu nggak usah pegang dengan kepala kampungnya sendiri ya, biasa aja ya, kita sudah biasa bertemu ya. Ini kebetulan kali ini ada puskesmas dan dari mahasiswa, jadi mungkin agak tegang ya Bapak Ibu Kepala Dusun. Sebelumnya kenapa baru 3 dusun ini yang kita jadikan contoh? Karena kita mengingat anggaran. Nah, untuk anggaran tersebut, anggaran desa, karena kita sementara ini banyak fokus kepada penanganan COVID ya. Jadi anggaran kita banyak yang dianggarkan ke COVID. Jadi kalau kita 6 dusun sekaligus tidak bisa, karena kita hanya bisa 3. Alasannya seperti apa? Keuangan kampung ini yang bisa untuk membuat kelompok asuhan mandiri ini, biar kepala bendahara yang akan menjelaskan tentang keadaan tersebut, keadaan keuangan tersebut. Saya silakan aja ini nanti sebelum sambil Bapak Ibu santai Bu Pak, nanti kita bertukar pengalaman ya, pengalaman sehari-hari tentang tanaman obat itu dan apopresur itu. Kalau di dusun di kampung itu Pak Kepala Puskes dan ada mahasiswa ini belum begitu ngerti ya, apopresur itu pijat ya, seperti pijat itu kan ya. Seperti itu. Nah, ini sebelumnya silakan bendahara untuk menyampaikan keadaan keuangan di kampung ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku bendahara desa ingin menyampaikan bahwa saat ini anggaran desa yang ada sejumlah 1.500.000. Jadi setiap kelompok yang akan mendapatkan dana itu sejumlah 500.000. Setiap kelompok 500.000. Dan saya harap bisa digunakan secara bijak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu ya, tadi Bapak Ibu, kita dana dari kampung 500.000 itu ya, mudah-mudahan cukup ya, dicukup-cukupkan. Ini nanti untuk toga itu kan kita wilayah kita pertanian, kita bisa modal sedikit mungkin lah ya untuk penanaman seperti jahe, lengkuas, kunyit, serai, itu kan sudah ada ya. Jadi kita nggak perlu biaya terlalu banyak ya. Nanti 500.000 itu jadi bisa dioptimalkan ya. Sekarang saya sebelum kelompok ini kita buat, pengen tahu ini di masyarakat itu udah ada pengalaman apa aja ya, pengalaman tentang toga. Mungkin anaknya panas dikasih toga apa ya, kasih kencur apa ya. Kalau dulu nenek saya itu kalau
panas itu masuk angin muntah-muntah dikasih itu ya, dikerin bawang merah ya, bawang merah itu ya. Mungkin ini dari ibu-ibu warga ada yang punya pengalaman, disilahkan. Ini siapa dulu, tidak usah malu-malu, ini kita di kampung sendiri ya. Mungkin dari dusun satu dulu, ini kalau malu-malu ditunjuk aja ya. Itu Pak, Bu Rami. Oh, Bu Rami, ya silakan Bu. Assalamualaikum Pak Kepala Kampung, ini saya lagi ada urusan Pak Kepala Kampung. Saya mau izin sebentar keluar, nanti bisa Pak Heru bisa wakilkan saya ya sebentar. Nanti tolong apa keputusannya nanti kasih tahu ke saya ya Pak Heru ya, tolong ya Pak Heru ya. Maaf Kepala Kampung, Pak Kepala Kampung, kepala dusun yang lain, Pak Puskes, Mas Pak, itu aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Tasari dari ibu-ibu kelompok tani wanita ya Pak ya. Saya mau berbagi pengalaman di keluarga saya. Misalnya anak saya dulu pernah batuk dan ada 2 minggu itu nggak sembuh. Nah saya mencoba dengan tanaman herbal Pak, dengan jeruk nipis. Nah jeruk nipis itu saya cuci bersih, saya iris dan saya peras, lalu saya beri madu 1 sendok, saya kasih di gelas, terus saya beri air hangat. Nah itu saya berikan kepada anak saya selama 1 minggu, 1 hari sekali. Alhamdulillah mampu meringankan batuknya Pak. Terima kasih, itu aja pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aja langsung dari selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga perwakilan dari kelompok tani wanita. Kalau dari berbagi pengalaman saya sendiri, mungkin jahe, membuat jamu jahe ya Pak, biar badannya hangat. Apalagi di masa pandemi ini kan kita butuh empon-empon ya Pak ya. Empon-empon, jadi ada jahe, kunyit, itu madu, kayu manis. Jangan madu ya. Ya, jadi jahe sebanyak 3 jempol, kunyit 3 jempol, dibersihkan, dicuci bersih, lalu dikupas. Setelah dikupas, dicuci lagi, dikeringkan, diiris-iris, lalu didihkan air sebanyak 2 gelas saja. 2 gelas. Setelah mendidih, masukkan yang bahan sudah diiris-iris tadi. Kayu manis dicuci bersih aja 1 biji kecil, 1 ibu jari. Setelah mendidih, masukkan jahe, kunyit, dan kayu manis tadi. Airnya sampai menyusut sehingga 1 gelas. Setelah itu selesai, selagi hangat, masukkan madu sebanyak 1 sendok. Nah, itu sangat berguna sekali buat menghangatkan badan. Dijamin badan segar kembali. Pengalaman ya Pak. Pengalaman di rumah. Mungkin itu saja pengalaman saya, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari partai yang lain. Iya Pak, saya akan perwakilan dari remaja satu ya Pak ya. Kami pernah ada pengalaman Pak sebelumnya. Ada anak kecil Pak, seorang ibu-ibu itu bingung dan nggak punya dana kan untuk anaknya itu menderita amandel kalau bahasa Jawanya itu kan. Jadi ibu itu tanya, ada nggak ya obat-obat herbal yang bisa mengecilkan amandel itu tanpa operasi? Kami pernah menyarankan itu ada Pak herbal dengan cara jeruk nipis sama kuning telur ayam kampung, terus dikasih madu
maju. Itu sehari diminum 2 kali. Selama kurang lebih 2 bulanan lah, itu bisa mengecil sih tanpa operasi. Cuma kan dampaknya juga kan sama anak-anak itu kan agak susah sih Pak kalau ngasih obat, apalagi itu dengan rasa yang kecut lah bahasanya. Itu aja sih Pak pengalaman kami ngasih pengetahuan kepada ibu-ibu di masyarakat. Terima kasih. Bapak Kepala Puskesmas yang kami hormati, begitu banyak Pak pengalaman sebenarnya di lingkungan masyarakat kita itu untuk pemanfaatan tanaman-tanaman tadi Pak. Ya mungkin orang kampung Pak ya nggak ngerti apa cara pembuatannya yang benar, dosisnya yang benar. Nanti suatu saat mohon bimbingannya Pak ya untuk pemanfaatan itu. Dan sepertinya di dusunnya Pak Dwi Warseto ya, Pak Dwi Warseto ini malah nanam jahe kayaknya ada 1/4 Pak ya. Itu malah pengalaman beliau, saya tahu ini beliau belum berani menyampaikan rahasianya mungkin. Nanti tolong Pak suatu saat disampaikan itu dapat menghasilkan berapa kemarin, kayaknya bijangnya baru itu Pak ya. Alhamdulillah. Ya Pak, tetap kencur Pak ya. Ini, nah makanya itu beliau disuruh berbagi tadi pengalaman, diam aja. Nah, biar mati aja mungkin. Biar dia ganti mobil dulu yang baru lagi Pak ya. Ya baiklah, ini ya Pak Kepala Puskesmas dan yang hadir semua. Setelah tadi banyak benar Pak pengalaman, sekarang kita dari pengalaman itu biar seperti dari Bapak Kepala Dusun Pak Juwarseto tadi, biar mau berbagi ilmunya, maka kita buat kelompok ya. Bapak Ibu setuju kan ya? Silahkan menyampaikan ide-idenya untuk dibuat kelompok ini seperti apa. Ini kemandirian masyarakat ini yang kami harapkan, bukan saya yang mengatur harus dibuat kelompok seperti ini seperti itu. Bapak-bapak silahkan memberikan saran dan usul. Pak, ini tadi penggantinya ya, Kepala Dusun tadi, Kepala Dusun Dusun 2 tadi ya, izin ya. Ada penggantinya Pak RT Pak ya. Silakan Pak RT, ada ide untuk pembentukan kelompok ini seperti apa bagusnya. Silakan, ini kita terbuka aja ya. Silakan Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala Kampung yang telah memberikan waktu. Ini saya mewakili Pak Kepala Dusun 2 tadi yang sudah izin lebih dahulu. Mengenai pembentukan kelompok asuhan mandiri ini, biasanya ini kan terdiri dari kelompok-kelompok Pak ya, maksudnya mungkin kelompok pengajian, kelompok arisan, dasawisma. Kebetulan di kelompok kami itu ada namanya kelompok lansia Pak Posbindu itu. Nah jadi setelah acara misalnya pagi senam itu kita kumpulkan, kemudian kita beri pengarahan tentang manfaat-manfaat daripada tanaman obat tadi. Kemudian kita anjurkan mereka untuk menanam tanaman obat di rumah masing-masing ya. Ya nggak semua yang kira-kira yang mereka punya, misalnya untuk apa. Nah nanti setelah semuanya punya, nanti bisa itu saling bertukar, misalnya ada yang membutuhkan ini, terus kemudian apa biar lengkap itu Pak. Maksudnya nggak semua orang itu punya tanaman obat, cuma paling nggak masing-masing keluarga itu punya tanaman obat, dan nanti misalnya kita perlukan tanaman obat itu kita bisa saling bertukar gitu. Itu mungkin ide yang paling gampang ya. Jadi kalau misalnya satu keluarga semua itu kan kesulitan masalah benihnya apa segala macam. Kalau misalnya satu keluarga punya sendiri-sendiri, terus pas kita butuh kita bisa saling bertukar gitu. Mungkin itu salah satu ide untuk pembentukan kelompok asuhan mandiri dari Bapak. Jelasan dari saya seperti itu. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain, yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dusun 1, mungkin idenya cuma pendekatan aja Pak, pendekatan dari RT dulu kita. Dari RT nanti kita kumpulkan gimana baiknya dan dikondisikan. Di sana kan ada kelompok tadi yang senam juga, mama juga aktif di, kemudian untuk pemudanya juga aktif, tapi juga sebagian juga nanti kita kumpulkan bareng gitu Pak, dimana bisa satu suara gitu. Nanti kedepannya untuk asuhan mandiri seperti apa, untuk asuhan mandirinya fokus untuk penanaman apa, misalkan apa jahe tadi ya Pak ya, itu tadi dimana tempatnya kita fokuskan dulu gitu Pak, kita fokuskan dulu, terus kita rencanakan gitu Pak, rencanakan seperti untuk dari segi dana seperti itu kan perlu banyak Pak sebenarnya Pak. Kalau 1 juta 200 itu sebenarnya nggak cukup loh Pak, gitu. Karena kalau dalam jumlah besar kurang gitu. Ya nanti bisa kita misalkan untuk swadaya atau gimana, nanti kita sangat dukung lah gitu Pak dari Dusun 1 gitu. Ya Mbak ya, jadi kondisinya Mbak ya. Iya siap Pak, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak RT dan Pak Bayan tadi yang menyampaikan. Kendalanya tadi tetap ada pembiayaan ya, tapi dengan segitu, dengan usul Pak RT tadi, dengan kita membuat kelompok, kita bisa saling berbagi Pak ya. Apa namanya itu, subsidi ya, hilang ya, yang punya jahe ngasih kencur, yang punya kencur yang ngasih jahe tukeran dengan yang punya kencur gitu ya. Kemudian serai dan lain-lain itu Pak ya, kalau Pak Biwarsip, Pak Bayan ya, kita salah satu caranya teknisnya kita bertukar ya, barter bibit ya. Nah itu mungkin dari Dusun 1, 2, 3 ini yang banyak apa, nah setelah ini ya mungkin itu idenya yang paling bagus itu ya, kita bertukar ya, karena dana ya zaman sekarang 500 ya dapat apa, kalau di hati-hati ya dapat apa-apa ya. Nah itu kita harus pandai-pandai memilih dana. Nah baiklah, kita sepakati ini untuk kita buat, karena ini sepakat 3 dusun ya, kita buat 3 kelompok asuhan mandiri ya. Ini tadi banyak kita singgung masalah tugas. Untuk masalah akupresurnya nanti kalau sudah terbentuk akan ada pembinaan rutin dari puskesmas ya. Nanti mungkin bisa dikumpulkan tukang-tukang pijitnya ya, nanti dari puskesmas ada. Nah untuk pembentukan kelompok ini teknisnya kami minta bantuan kepada adik mahasiswa, mas mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah untuk dapat membentuk kelompoknya. Silakan. Baiklah, mari kita bentuk struktur organisasi kelompok Maju Jaya, asuhan mandiri, pemanfaatan toga dan akupresur. Untuk pelindungnya sendiri dari kepala kampung kita, penasihatnya dari puskesmas. Untuk ketuanya siapa nih? Mbak Rani siap jadi ketua? Oh ya. Oke, Mbak Rani jadi ketua. Kasih tepuk tangan dulu. Kemudian wakil ketuanya, Mas Heru siap ya? Oke Mas Heru. Terus sekretaris siapa yang mau? Sekretaris ini yang tulisannya bagus-bagus nih, jadi sekretaris. Oke, sekretarisnya Mas Andi aja lah. Mas Andi. Siapa ini siap? Tulisan yang bagus siapa ini? Saya. Oke, Mas Hadi Wijaya ya. Kemudian bendaharanya mau nggak mau Mbak Ramita jadi bendahara. Setuju kan ini? Oke. Kemudian bidang 1, bidang 2, bidang 3 dari Mbak Tantiana, bidang 2-nya Mas Ilham, bidang 3-nya Pak Ambar. Oke, demikianlah tadi untuk kelompok Tani Maju Maju Jaya ya. Sorry maaf lupa.
Kemudian ini pembentukan lagi untuk kelompok makmur, masih sama pelindungan penasehatnya dari kepala kampung dan puskesmas. Untuk ketuanya siapa yang siap jadi ketua dari kelompok makmur? Ayo siapa? Itu yang masih muda itu yang Ini semakin cepat selesai juga ini. Mbak Dewa Ayu. Mbak Dewa, siapa yang milih Mbak Dewa? Kalau yang milih Mbak Cici? Oke, Mbak Cici yang jadi ketuanya. Wakilnya, siapa yang siap jadi wakil? Pak Medi aja. Pak Medi. Yang milih Pak Teddy berapa orang ini? Oh, cuma 2 orang. Yang milih Mbak Arni. Oh, 6. Ya udah Mbak Arni yang jadi wakil ketuanya. Kemudian sekretarisnya, siapa yang siap jadi sekretaris? Perempuan ini, perempuan biasanya. Ayo, siapa? Oh, Bu Niken, ya udah Bu Niken. Kemudian bendaharanya Bu Susilowati. Bidang 1, bidang 2, bidang 3 kita masukkan Mbak Leska, Pak Sumedi dan Mbak Dewa Ayu. Oke, lanjut ke kelompok yang terakhir nih ya, kelompok terakhir. Kelompok Rahayu namanya. Pelindungan penasihatnya masih sama. Siapa yang siap jadi ketua ini? Yang siap jadi ketua? Kok nggak ada yang siap nih ya? Saya tunjuk aja ya. Budian, ada yang setuju Budian? Oke, Budian jadi ketuanya. Kemudian wakil ketuanya, saya tunjuk lagi nih biar cepat. Mas Budi, setuju nggak? Oke, Mas Budi. Kemudian sekretarisnya Pak Misbahul. Kemudian bendaharanya para Mas Tuti. Ada yang keberatan nggak nih yang saya sebutkan? Oke, nggak ada. Kemudian bidang 1, bidang 2, bidang 3 Otaviani, Ramadan dan Pak Warsekto. Demikian tadi pembentukan kelompok 1, 2, 3 untuk organisasinya. Udah deal semua ya? Oke, kalau udah deal kita kembalikan kepada Pak Kampung untuk mengesahkan. Cukup ya pembentukan kelompok tadi ya. Nah, Mas, ini untuk bidang-bidang ini ya, ada bidang 1, bidang 2, bidang 3 ini pembagian tugasnya seperti apa besok tanggal 8 ya. Silahkan untuk pengurusnya bersama Mas mahasiswa, Mas Hamdan ya, itu musyawarah lagi ya untuk bidang-bidang ini karena belum bidangnya apa aja, sekalian tugas-tugas ya, tugas ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara dan bidang-bidang ini tugasnya apa aja. Silahkan besok apa nanti ada kelompok yang sudah terbentuk langsung ya dibina oleh Mas Hamdan ya, Mas Hamdan sekaligus memberi pembinaan yang pertama ya untuk struktur organisasinya. Sementara cukup itu dulu. Ada yang perlu ditambahkan? Silahkan, tidak usah malu-malu kalau ada yang ditambahkan, kekurangannya di mana. Cukup, sudah lapar ya. Sambil nunggu catering datang, ini tadi sudah pesen di Padang Raya sebentar lagi ya. Cukup ya untuk pertemuan ini, sudah terbentuk kelompok. Saya sangat berterima kasih sekali kepada kepala puskesmas dan Mas mahasiswa dan selaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Mudah-mudahan kelompok yang telah kita bentuk ini benar-benar menjadi kelompok yang bermanfaat ya, dapat berbagi dengan masyarakat yang lain tentang toga tadi ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara persiapan rencana pembentukan asuhan kandidat tanaman obat keluarga dan
pressure di lingkungan masyarakat Sukareja sudah kita bahas bersama dengan lancar, dan kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.